Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun juga. Dalam video kali ini, perkenalkan, nama saya Ratna Kanti Hidayahati dengan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri Babelan, Magelang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Zamroni, Master Pendidikan. Tema yang saya ambil pada video kali ini adalah tentang persepsi dan kesadaran. Apa itu persepsi? Apa itu kesadaran? Apa itu perbedaan persepsi dan kesadaran? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah persepsi. Definisi persepsi adalah proses pengolahan informasi sensorik oleh otak untuk memberikan makna dan arti terhadap stimulasi atau objek di lingkungan sekitar. Bagaimana sih proses persepsi yang terjadi pada manusia? Ada 4 tahapan proses persepsi. Yang pertama adalah penerimaan rangsangan. Rangsangan yang bagaimana? Penerimaan rangsangan itu yaitu panca indera kita menangkap berbagai rangsangan dari lingkungan sekitar. Misalkan cahaya, suara, bau, rasa, ataupun sentuhan. Yang kedua, setelah menerima rangsangan tersebut diterima oleh otak melalui saraf dan diolah oleh otak serta dibandingkan dengan informasi yang sudah tersimpan dalam ingatan. Yang ketiga, penafsiran. Setelah diolah dalam otak, itu manusia akan menafsirkan. Menafsirkan dari mana? Dari pengalaman, pengetahuan, ekspektasi sebelumnya. Kemudian otak akan merespon pada rangsangan tersebut. Sehingga setiap orang itu akan berbeda-beda persepsinya dalam suatu kegiatan atau pokok permasalahan. Yang terakhir adalah respon. Setelah melalui proses penafsiran sudah ditafsirkan, manusia akan memberikan respon yang berupa bisa tindakan, emosi, atau pikiran. Persepsi manusia sangat luas sekali, tapi dalam video kali ini saya hanya akan membahas tentang jenis-jenis persepsi. Jenis persepsi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, persepsi visual. Yang kedua, persepsi auditori. Yang ketiga, persepsi taktil. Yang keempat, persepsi olfaktori. Yang kelima, persepsi gustatori. Mari kita bahas jenis-jenis persepsi yang pertama. Persepsi visual. Persepsi visual, proses pengolahannya adalah, kita tahu visual adalah penglihatan.
Prosesnya adalah cahaya masuk ke dalam mata. Fotoreseptor yang ada di mata akan aktif. Kemudian sinyal dikirim ke otak melalui saraf optik. Bisa nanti berupa bentuk, warna, maupun ukuran. Contoh sederhana. Melihat bola merah, otak mengolah sinyal menjadi persepsi bola merah berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Yang kedua, persepsi auditori, pendengaran. Bagaimana proses pengolahannya? Gelombang suara yang masuk ke telinga melalui sel-sel rambut koklea itu akan diteruskan ke otak melalui saraf auditif menjadi persepsi suara. Bisa berupa frekuensi, intensitas, maupun lokasi. Kemudian yang jenis persepsi ketiga adalah persepsi taktil. Sentuhan. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah sentuhan kulit membuat reseptor sensorik. Kemudian ada sinyal dikirim ke otak melalui saraf yang namanya somatik menjadi persepsi sentuhan. Bisa berupa tekstur, suhu, maupun bentuk. Contoh, membawa buah apel. Otak mengolah sinyal menjadi persepsi bentuk dan teksturnya apel. Jelas ya sampai sini? Kita lanjut lagi persepsi yang keempat, persepsi olfaktori, penciuman atau aroma. Molekul aroma yang masuk ke hidung membuat reseptor olfaktori itu mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf olfaktori menjadi persepsi bau. Bisa jenis atau intensitas. Contoh, mencium aroma kopi, otak mengolah sinyal menjadi persepsi bau kopi. Yang terakhir adalah persepsi gustatori. Gustatori adalah persepsi yang mengenai lidah atau pengecapan alias rasa. Bagaimana caranya? Bagaimana pengolahannya? Molekul rasa yang masuk ke lidah itu akan membuat reseptor rasa. Kemudian dikirimkan sinyal itu ke otak melalui saraf gustatori menjadi persepsi rasa. Ada manis, ada asam, ada gurih, dan ada pahit. Contoh, menjilat es krim, otak akan mengolah sinyal menjadi persepsi rasa es krim itu rasanya manis. Jelas ya teman-teman sampai sini? Kita lanjut kembali. Kesadaran. Kesadaran adalah keadaan psikologis dan fisiologis yang memungkinkan individu menyadari diri sendiri, lingkungan, dan pengalaman subjektif. Klasifikasi kesadaran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tidur. Kondisi di mana kesadaran tidak sadar, terutama pada tahap tidur non-REM, tidak responsif, denyut jantung dan pernafasan melambat. Fungsinya untuk istirahat, pemulihan, konsolidasi memori. Tingkat kesadarannya adalah 0-10%. Yang kedua adalah mimpi. Kondisi kesadaran alteratif.
antara sadar dan tidak sadar. Biasanya pada tahap tidur REM. Pengalaman subjektif, tidak dapat mengontrol pikiran atau tindakan. Fungsinya pengolahan emosi, konsolidasi, memori, kreativitas. Tingkat kesadarannya 20-40%. Yang ketiga adalah hipnosis. Kesadaran alternatif. Sadar terbatas dan fokus pada sugesti, relaksasi otot. Fungsinya terapi, pengurangan stres, peningkatan motivasi. Tingkat kesadarannya adalah 40-60%. Jadi perbedaan antara tidur mimpi dan hipnosis, perbedaan sederhananya seperti ini. Untuk tidur, tidak sadar, tidak responsif, dan tidak dapat dikontrol. Sedangkan mimpi, sadar, tidak sadar, memiliki pengalaman subjektif dan tidak dapat dikontrol. Yang ketiga adalah hipnosis. Sadar terbatas, fokus pada sugesti dan dapat dikontrol. Kriteria yang membedakan yang harus diperhatikan antara tidur, mimpi, dan hipnosis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat kesadaran, yang kedua responsif terhadap lingkungan, yang ketiga kemampuan mengontrol tubuh, yang keempat pengalaman subjektif, yang kelima tujuan dan konteks, yaitu tidur itu istirahat, mimpi pengalaman subjektif, dan hipnosis adalah terapi. Jadi untuk tema kali ini, antara persepsi dan kesadaran dapat disimpulkan, yaitu perbedaan utamanya yaitu persepsi dan kesadaran pada fokus adalah persepsi berfokus pada pengolahan informasi sensorik, sedangkan kesadaran berfokus pada kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan. Persepsi adalah proses otomatis, sedangkan kesadaran adalah proses yang membutuhkan perhatian dan kesadaran aktif. Pada tingkat persepsi dapat terjadi secara tidak sadar, sedangkan kesadaran membutuhkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Contoh perbedaan secara sederhananya seperti ini. Anda melihat mobil merah, itu merupakan persepsi. Anda menyadari bahwa mobil merah itu milik Anda, itu kesadaran. Contoh kedua, Anda mendengar suara, itu merupakan persepsi. Anda menyadari bahwa suara itu adalah panggilan nama Anda, itu namanya kesadaran. Memang antara persepsi dan kesadaran itu dua pola yang memang saling berkaitan. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila dalam mempresentasikan ada yang kurang jelas atau kalimat yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi di presentasi berikutnya. Semangat untuk selalu tholabul ilmi. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.